kita itu punya keyakinan bahwa hantu itu bentuknya seperti ini. Iya. Maka mereka bisa mengetahui apa yang kita takuti gitu. Iya, Mereka itu menjelma aplikasi dari dari pikiran gambaran kita ya. Betul. Oh. Makanya Iya. untuk saat ini janganlah kita punya pemikiran hantu itu seperti kuntilanak dan lain-lain. Kita berpikirnya positif aja. Bahwa misalkan hantu itu seperti boneka beruang misalkan. Tongkok orang atau beruangnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, pemirsa di rumah dan di studio, kita berjumpa lagi di acara Poksang dalam part kedua, part 2. Semakin menarik nih pertanyaannya ya, temanya ini ya. Tapi saya ada yang lupa gitu loh. Ya. Kan tadi itu Anda itu dari kecil katanya udah ada indigo. Kenapa? Gimana atau bagaimanakah perjalanan Anda kok bisa jadi indigo? Oh, iya. Sejarah Anda lah, historis Anda gitu loh. Kenapa Indigo gitu? Kenapa nggak Indihome? Wah, Indihome harus ini dong. Beda lagi tuh. Pasang dulu Indihome. Coba sejarahnya Anda itu kok bisa seperti begitu? Ya, jadi ini cerita sedikit tentang diri saya juga. Perjalanan awalnya memang kan dari kecil itu terjadi banyak keanehan gitu, kok bisa peka terhadap yang goib lah gitu, terus bisa terkadang merasakan alam sekitar yang tadi udah disebutkan. Perjalanannya kayak gimana? Awal mulai itu saya juga nggak ngerti. Awalnya itu kan nggak ngerti kok bisa kayak gini, kok bisa gitu tiba-tiba bisa ini dan bisa itu. Terus anda pernah bertanya gitu seseorang? Nah bukan, saya jadi terkadang bertanya dulu ke diri sendiri, kenapa nih kayak gini? Ngobrol di sorangan? Ya jadi kan bertanya-tanya sendiri kan. Nah iya. Hebat, Anda kenapa bisa nih? ngobrol sama sendiri, nggak usah banyak orang. Ngobrol aja sama sendiri bisa. Nah akhirnya ini pertama awalnya itu saya bermimpi. Jadi mimpi itu orang tua saya itu kan dari dulu punya guru, jadi punya guru ngaji, punya guru spiritual gitu. Nah, saya itu bermimpi bertemu dengan beliau, bertemu dengan guru orang tua saya. Karena Anda itu belum bertemu ya? Belum pernah, saya nggak tahu mukanya kayak gimana, bentuk badannya kayak gimana, gitu, tingginya segimana. Terus Anda membagikan kisah mimpi Anda kepada siapa waktu itu? Nah jadi saya pada saat bermimpi, beliau berkata, guru saya itu bilang, guru orang tua saya bilang, katanya pakai bahasa Sunda, maneh kieu teh kusabab kolot maneh gitu bahasanya itu. Jadi ibu Anda seperti ini karena orang tua Anda. Apa yang orang tua Anda lakukan? Nah akhirnya saya bertanyakan kepada orang tua, punya nggak guru yang namanya ini, saya sebutkan namanya, Ciri-cirinya seperti ciri-ciri begini. sepertinya, lalu diperlihatkanlah foto gurunya. Sempat aneh juga orang tua Anda. Ya katanya kok bisa tahu gitu, sedangkan saya belum pernah bertemu karena kan Bahkan guru orang tua Anda saya juga lagi di dalam kandungan. Iya nggak tahu Ya. karena gurunya orang tua saya juga kan udah meninggal gitu pada saat saya Ya. kecil gitu. Anda lagi dalam kandungan pun ibu Anda kan rajin rutinan mengaji gitu. Ya nah akhirnya gitu saya kan bertanya, ternyata iya pada saat dulu orang tua saya, ibu saya mengandung, katanya beliau itu dikasih Amalan wirid. katanya wirid biar supaya anaknya itu lahir dengan lancar, kata guru. Ada di rumah gitu dengan doa dulu. Dengan doa Banyak baca-baca ini biar unsur Ya. langsar istilahnya. Akhirnya melahirkan. pada saat orang tua saya itu berdoa, lalu lahirlah saya. Nah disitulah terbuka bahwa Kenapa nggak lahir orang lain? Oh, karena saya yang dikandung. Oh, Anda yang kandung. Lupa ya. Lupa, saya lagi mencatatkan sejarah Anda ya. Sejarah saya. Kok mau ibu Anda itu melahirkan Anda? Tahu? Oh itu saya juga. Nggak bisa Salah milih. aneh masalahnya, kok melahirkan anak aneh. Aneh. Sini Patrick juga. Ternyata Anda itu SpongeBob. Iya. Hai, Jerry. Ya, Baru sampai mana tadi? Ini saya nah, lupa dia ini. calung itu. Melahirkan Oh, anak Anda, lahir. ibu Anda. Nah akhirnya lahir dan ternyata disitulah mulai terbuka bahwa saya itu sebenarnya hasil dari Perkawinan silang. Antara jin dan manusia lahirlah Anda. Bukan. Oh, bukan juga. Bukan. Aduh. Lu perkawinan silang gimana tuh maksudnya? orang tua saya itu
wirid lah ya, berzikir dan akhirnya ternyata buahnya itu turun kepada saya. Jadi hasil zikirnya itu pada saya lah kelebihan itu muncul. Katanya ini bakal jadi anak Asar yang- daripada wiridan itu ke anda, asir dari wiridan itu rahasia itu ke anda Ya, gitu. ternyata kan kalau kita wiridan terus kalau kita misalkan berdoa atau mengkaji pasti kan ada timbal balik yang Allah berikan. Iya, iya. Nah, dan ternyata diberikan itu bukan kepada orang tua tapi kepada janin tadi, saya pada saat di dalam perut. Ternyata ini buahnya. Disitulah awal mulanya ternyata hal yang selama ini saya miliki itu hasil dari Ibu pikiran Anda. orang tua saya ya, terutama ibu saya pada saat itu. Seperti itu awalnya. Jadi kenapa saya bisa seperti ini ya itulah Secara dari situ singkatnya. ternyata. Iya, jadi bukan sekedar indigo tiba-tiba bisa, enggak. Tapi menurut saya mah tiba-tiba bisa karena anda tidak belajar. Iya, cuma Ibu anda yang membacakan auratnya, anda yang menuai hasilnya, efeknya itu. Memang kalau menurut guru-guru kita gitu, ketika kita membacakan suatu amalan atau aurat, kalau kita niatnya ikhlas, tidak ingin sesuatu apapun dengan niat lillahi ta'ala, itu akan menjadi apa namanya asar dari itu, asar dari wiridan itu adalah asror. Asrornya itu adalah ketika kita tidak ingin apa-apa sesuatu, itu akan menciptakan keberkahan, bahkan jadi pahala buat kita. Tapi ketika kita mewiridkan sesuatu atau bacakan sesuatu dengan didawamkan orang itu dengan niat iming-iming ada pengen, misalkan pengen kebeli mobil, pengen kebeli motor gede atau pengen kebeli kapal gitu ya. Itu asar dari aurat itu, dari wiridan itu timbulnya teh asarnya itu, tapi bukan berbentuk berkah atau pahala, malah menciptakan sesuatu makhluk yang dibilang kodam. Nah, Itulah efek kenapa orang wiridan ada yang sampai gila, ada wiridan ada yang langsung bisa itu adalah jadi wiridan yang kita dibacakan itu menjadi sesuatu makhluk yang jenisnya itu kodam, malah jadi negatif ya. jadi jatuhnya. kodam, jadi kodam. Tapi kalau kita niatnya dikir kayak biasa-biasa gitu, asrornya itu adalah hasilnya itu adalah pahala, keberkahan dan berkah itu. Mungkin ibu anda pun waktu itu tidak ingin sesuatu, cuman ada yang diinginkan itu supaya lungsur langsar, supaya anaknya itu soleh. Nggak ada cita-cita yang kepengen apa sesuatu duniawi, nggak, cuma pengen anaknya selamat doang. Ternyata tuh dengan niat pengen anaknya melahirkan lungsur langsar lancar terus tanpa ada operasi apapun, terus pengen anaknya itu soleh gitu doang ya, itu pun menimbulkan efek gitu. Iya, betul. Bagaimana kalau dengan niat yang tanda kutip gitu, yang karu-karuan yang lain gitu ya, bagaimana sudah tidak terbayangkan itu efeknya itu. Ini juga yang tidak dengan mikir ini karena seorang insting ibu doang pengen itu doang, itu efeknya ternyata tidak ke beliau tapi ke pada si janin tersebut. Nah itulah Ya awalnya dari mulai sekarang kalau kita aurat, kalau kita wiridan berdoa itu jangan diniatkan di hati itu ditukar dengan masalah yang sepele lah. Kita dikrullah aja. Kita ntar ketika kita menjadi orang yang disayang oleh Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Allah pasti memberikan contohnya seperti para wali, setiap jalan pun Allah gitu. Dan sesuatu subhanallah. Akhirnya apa sih yang tidak bisa oleh para wali Allah? Ingin itu jadi, ini jadi, tapi mereka tidak intinya khususnya tidak mengkhususkan atau tidak menginginkan sesuatu itu fokus ke situ saja, tapi fokus ke Allah. lillahi ta'ala, betul. Lillahi ta'ala, segala sesuatu itu lillahi ta'ala. Kalau kama kola mang cadut mah ya segala oge kudu berawal dari karena Allah gitu. Iya, betul. Masya Allah. Kata mang ini kama kola mang cadut gitu. Oke, semakin menarik nih. Pertanyaan berikutnya. Apakah perbedaan jin dan siluman? Waduh. Ngeri. Mulai ada horor ya. Ini mulai Dan diiringi dengan hujan rintik-rintik. waduh. Semakin malam semakin mencekam. Muringkak mang bulu irung. Aduh, muringkak kata itu kama kola mang cadut al muringkak ke fil bulu irung. Bilang bila teman-teman tidak tahu Mang Cadut itu siapa, mungkin ditampilkan saja fotonya nanti. Ntar ada Mang Cadut itu siapa, sosok Mang Cadut mungkin bukan takutnya ntar
sosok Mang Cadut bagaikan Yana menghilang tanpa jejak. Iya, Ini ada suaranya doang. Misteri. Iya misteri. Mungkin Cepot ya. inilah sosok Mang Cadut yang sebenarnya. Ini kameramen kita jangan salah. Dulu pernah jadi bintang tamu pertama ini. Oh, luar biasa. Luar binasa. Luar binasa. Ayo perbedaan perbedaan jin dan siluman gitu. Oke, untuk menurut saya secara sudut pandang saya pribadi ya, mungkin nanti bisa disambung secara keagamaannya seperti apa. Kalau menurut saya pribadi sebenarnya jin dan siluman itu sama-sama saja. Jadi sama-sama saja dari golongan jin. Iya, iya. Hanya saja biasanya kalau kita di Indonesia itu menyebut siluman itu jin yang dia itu menyerupai atau berubah wujud seperti seolah-olah setengah badan manusia, setengah lagi hewan. Biasanya kan kayak gitu. Narnia lah. Narnia. Nah, itu. Baca. Narnia. Nah, itu. Jadi kalau yang penasaran siluman itu seperti apa? Nonton Narnia. Nonton film Narnia, ada si Aslan gitu ya. Hylos. Harimau gitu, Jadi besar singa. Ada Hylos katanya tadi. Hylos. Hylos itu apa dari game kontra Mobile Legends misalnya itu. Entah kayak gitu. Ambil Setengah kuda itu Ya setengah kuda, terus atasnya badan manusia atau setengah ular gitu. Jadi sebenarnya Anak enggak seperti siluman juga gitu enggak? enggak, saya Kan normal. ada setengah normal, setengah enggak normal tadi. Oh, itu bukan siluman, baru siuman. Setengah indigo, setengah normal. Tadi kan Anda hasil silang. Ya, jadi sama-sama aja sih, cuman beda sebutan. Tapi terkadang ada juga yang menyebutkan bahwa siluman itu adalah jin yang mempelajari suatu ilmu katanya di alamnya yang membuat dia bentuknya itu menyerupai dari jelmaan ilmu tersebut. Jadi kadang ada yang setengah ular tadi atau ada yang setengah anjing gitu atau setengah serigala, werewolf kayak gitu. Nah, itu juga siluman. Tapi intinya berarti siluman itu bangsa jin juga. Bangsa jin juga sebenarnya. Oh iya iya. Mungkin bisa juga dijelaskan secara agama Islam pun kan sama, ada yang juga jin, manusia, Tidak ada tidak siluman. disebutkan siluman secara khusus siluman. Tapi itu dari Menciptakan golongan jin dan manusia. Iya Jadi iya. sama-sama saja, hanya saja penyebutan kita lah. Dari bentuk jin itu kan terkadang jin itu bisa menyerupai apa, menyerupai apa. Sedangkan di kita banyak mitos-mitos adanya aul. Aul itu kayak manusia serigala. Ada Bigfoot. Ada Bigfoot gitu. Yeti. Ada lagi apa lagi ya di Indonesia itu. Yeti mah bukannya tukang bala-bala. Oh, ada itu Yeti itu. Itu beda lagi. Katanya antara Bukan persilangan. siluman, itu bukan siluman. Kalau saya kan sama-sama, saya makhluk yang seperti itu. Kan saya Bigfoot. Bigfoot ya ini. Iya. Big itu besar, foot itu kaki saya besar. Besar, ya. Jempol semua. Raja Bria gitu kan. Jempol semua. Ada semua. Oke, terima kasih juga. Pertanyaan berikutnya next. Apakah benar kita bisa melihat jin? Waduh. Nah, ini Ini nih yang ini mungkin orang-orang yang banyak bertanya-tanya, Ah, bisakah manusia melihat jin? apalagi Anda seorang indigo loh itu istilahnya. Karena orang Katanya. identiknya kan identik itu orang indigo Ya, itu. katanya indigo bisa melihat jin. Bisa berbicara dengan yang begituan. Nah, apakah bisa melihat jin? Jawabannya itu adalah bisa saja iya, bisa saja tidak. Karena Iyanya? apa? Untuk melihat jin, sebenarnya manusia itu bisa bila mana Allah meridhoinya. Kalau berkehendak, Berkehendak, maka maka bisa. saja. Contohnya seperti apa? Ya dululah Nabi Sulaiman, terus Rasul SAW juga kan Pernah, dia melihat jin. bertemu dengan Lalu sosok para aulia wali gitu kan, bisa melihat jin. Lalu untuk orang-orang Guru-guru seperti kita juga bisa ya, bertemu. sebenarnya bisa saja. Hanya kalau menurut saya pribadi, berdasarkan pengalaman saya, kita tidak bisa melihat jin seutuhnya. Jadi kita tidak bisa melihat jin dalam bentuk asli jin. Iya iya. Jadi kalau kita melihat katanya ada kuntilanak, Ada kuntil bapak, kuntil ibu, itu kuntilanak itu juga ada. keluarga kuntil. Kuntil itu ada kuntilanak. Ada kuntil uyut yang lebih tua. Iya. Nah kalau kayak gitu itu hanyalah jelmaan. Dan memang kita bisa melihat mereka gitu. Bisa saja mereka itu bisa menampakkan diri, memang bisa. Sakti juga mereka. Iya, kalau mereka misalkan dari kalangan jin memiliki ilmu lah,
mereka bisa menampakkan diri kepada manusia. Berarti jin juga ada yang biasa-biasa aja. Jin juga sama seperti kita, ada yang biasa-biasa saja, ada yang mereka ngulik ilmu, ada juga di mereka seperti kita Ya, lah. manusia lah gitu Seperti ya. manusia. Iya, karena perintahnya juga sama. Ya, Diciptakan jin dan manusia untuk ibadah berarti sama Ya, baik. jadi kalau untuk misalkan apakah bisa atau tidak, ya itu gimana kehendak Allah. Cuman untuk orang-orang seperti kita tidak akan bisa melihat bentuk jin yang Seutuhnya. Jadi kalau misalkan ada jin bentuknya seperti ini itu hanyalah gambaran saja, hanyalah jelmaan mereka saja, bukan. Wallahu alam ya jin itu. Wallahu alam. Karena saya pun pernah melakukan eksperimen. Gimana tadi? Saya pernah melakukan eksperimen gini. Ada yang merasakan lah kehadiran jin gitu ya. Terus saya mencoba untuk fokus nih melihat. Kalau ada yang bilang kan dengan mata batin gitu. Kalau untuk dengan mata telanjang, jujur saya nggak bisa melihat jin dengan mata telanjang. Terus disebut dengan mata batin itu apa? Dengan indera perasa kita kan, dengan hati kita mencoba, dan ternyata memang nggak bisa. Yang saya lihat itu hanyalah kayak kepulan asap, yang kalau bahasa Sunda itu mulek, asap yang menggumpal. Kabut. Iya, asap yang menggumpal itu seperti sejenis kabut. Bukan siluet gitu. Enggak seperti siluet bayangan kalau di video-video suka ada yang Siluet berbentuk siluet. enggak. Kalau saya gitu, titik-titik gitu. benar-benar difokuskan itu enggak hanya sekedar ya kepulan asap, dan itu memang tidak punya badan, itu kita nggak bisa lihat. Jadi kita Allahu a'lam bentuk aslinya seperti apa Ya mungkin hanya yang bisa mengetahui si jin tersebut. jin tersebut. Sedangkan kalau di sedikit kayak dari Al-Quran atau dari hadis beberapa yang saya tanyakan juga kepada guru saya, di situ kan ada yang bahwa jin itu seperti buah zakum katanya gitu. Ada di Al-Quran itu seperti buah zakum. Itu di Al-Quran jelas-jelas mungkin bisa digambarkan buah zakum itu seperti apa gambarnya. Mungkin itu jadi sebagai gambaran lah. Karena kalau kita bisa melihat jin yang asli, katanya kita nggak akan kuat lihatnya. Kenapa? Karena saking seramnya. Gila. Oh iya, sempat pernah dulu sejelek-jeleknya manusia yang paling jelek di muka bumi itu di jin paling cakep katanya. Nah gitu, karena memang bentuk aslinya ya katanya gitu, dari yang saya pelajari dari guru saya juga, memang kita kalau sebagai manusia nggak akan kuat melihatnya, dalam artian memang rupanya itu tidak seperti manusia. Berbeda-beda. Dan juga jin juga kan bentuknya ada yang berbeda-beda, katanya nggak satu jenis saja. Gitu. Sambung ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana bentuk jin lokal dan luar negeri? Penampakannya seperti itu. Iya, biasanya kalau di kita kan kayak tadi ya jenis keluarga kuntil. Terus akan ada tuyul gitu kan, tuyul milenium. Kuyang juga ada, guyang. Kalau di luar negeri itu, kalau menurut saya pribadi berbeda. Luar negeri itu berbeda. Jadi bukan arti bentuk asli jin ya, cuman bentuk jelmaannya. Nah, iya itu penjemaannya. Kalau di kita kan bentuk jelmaannya ya seperti yang orang-orang tahu lah, menyeramkan seperti itu. Kalau di luar negeri itu benar seperti bentuknya itu kayak ada Dracula, ada werewolf, bahkan ada alien. Nah inilah yang kalau orang luar itu kan suka ada melihat penampakan alien. Kalau menurut saya pribadi itu adalah jin yang menjelma. Nah gitu. Jadi kalau di luar itu seperti alien atau mungkin bisa jadi UFO. Berarti begini, saya menyimpulkan. Jadi si jin ini berbentuk dengan aplikasi apa yang kita bayangkan. Ya betul sekali. Aplikasi pembayangan kita seperti kita, bahwa yang kita itu yang serem itu adalah bentuk yang suka kita lihat jin-jin itu ya, kuntilanak apa itu ya, yang semacamnya. Karena yang ada di kepala kita adalah gambaran seperti itu. Betul. Jadi berhubung di Amerika itu tidak kenal sama yang namanya pocong atau begitu yang tuyul. Akhirnya aplikasi mereka itu agak rada-rada modern kan. Jadi jinnya itu pakai jas, kayak sugesti. Dracula itu nggak ada yang kayak di kita cuma pakai kain kapan doang, ada. Nggak ya pakai jas. Mereka mahal di luar Jasnya negeri itu mahal lagi. Di luar negeri itu mahal. Pakai pakai dasi, blazer, pakai ini, bahkan ngomongnya seperti bla 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 gitu ta. Kayak di Hotel Transylvania. Nah itu seperti gitu kan, itu hantu-hantunya kan keren-keren. Ya itu keren-keren. Makanya kalau saya melihat ini melihat kalau nonton film hantu kita, dengan film hantu luar negeri. Kalau kita mah rada-rada merinding-merindingnya lah, meskipun tahu itu kan cuma acting gitu ya. Film. Tapi tetapnya merinding. Tapi kalau lihat
film-film hantu yang ada di luar negeri sana nggak ada merinding-merindingnya, malah kayak itu seru gitu loh. Iya, itu apa itu gitu. Ada film alien gitu, alien predator atau apa. Mungkin orang luar negeri juga kalau lihat film-film kita sama juga kayaknya. Iya, mereka Karena juga mereka aneh. juga aneh, nah kok hantu seperti begitu nggak modal. Ya, jadi Lebih gila. gimana keyakinan kita lah, kita itu punya keyakinan bahwa hantu itu bentuknya seperti ini. Iya. Maka mereka bisa mengetahui apa yang kita takuti gitu. Iya, Mereka itu menjelma menjadi- aplikasi dari Iya, dari pikiran gambaran kita ya. Betul. Oh. Makanya Iya. untuk saat ini janganlah kita punya pemikiran hantu itu seperti kuntilanak dan lain-lain. Kita berpikirnya positif aja, bahwa misalkan hantu itu seperti boneka beruang misalkan, Tongkat orang atau beruangnya. atau misalkan seperti bentuk cangkir, Cangkir, cengcerang, bancet. Atau juga begini, bagaimana berarti dari mulai sekarang kita ketika bertemu gitu jangan menciptakan sugesti atau Iya. gambaran di otak itu yang serem-serem. Coba kita bayangkan misalkan ini pas ketemu teh, wah udah kelihatan nih, itu wah ya kuntilanak nih. Kita membayangkan Patrick pas dilihat jadi Patrick dia kan lucu. Iya, mending kayak gitu. Ini kayak gitu ya. Mending kayak gitu. Jadi supaya supaya orang-orang Indonesia itu supaya rubah mindsetnya, jangan takut terhadap hantu yang bentuknya serem. Justru kita mendingan hantu itu kita sugestikan bentuknya lucu, misalkan seperti Winnie the Pooh Winnie the Pooh. atau misalkan Scooby Doo, jadi Scoop, ayolah kita mencari hantu itu. Nah, gara-gara persilangan itu. ini kan persilangan. Berarti kita itu sebenarnya dubbers. Gambar kita ya. Kita itu sebenarnya dubbers. Nah gitu, jadi Hai Jerry. gimana situasi di tempat Tapi itu takut. kebayang nggak ketika itu udah menyiapkan segala sesuatu, jin itu dikerjain sama manusia. Dan selama ini manusia yang dikerjain oleh mereka. Ya, Sekarang kita balik mindset kita, mereka yang kerjain kita. Ketika udah siap-siap dengan jubah yang menyeramkannya, mindset kita berubah. Jadi SpongeBob. Pas kita ketemu Tejo, tring orang itu. Hai, scary. Kita juga SpongeBob. Kayaknya mereka tuh kena prank. Kita jadi mengucapkan selamat karena kena prank. Selama ini kan kita yang di prank. ya kita yang di prank. Jadi waktu dulu kan saya berapa waktu dulu. Tapi saya juga punya pengalaman dulu cerita dulu. Oh ya, gimana? Ketika dulu waktu saya camping lah, kalau di sini mah Sukawana lah gitu sama Jayagiri. Waktu itu kan malam tahun baru lah gitu. Nah, ketika di sana itu ketika orang kan biasa melihat katanya jin itu begini-begini, tapi yang saya lihat itu biasa seperti orang biasa. Disibukkan, ada yang cuman dimensinya itu mungkin di kita itu malam. Ya. Mungkin di dunia mereka itu kita malam, dia siang. Ya, betul, terbalik. Terbalik kayaknya mah. Karena saya ini asli ya, ini memurni true story gitu ya. Ketika saya mengantar anak-anak ke perempuan kan pengen ke air malam-malam tuh, udah jam 1 lewat. Ngantar mereka ke air, kan di situ orang kampung itu masih satu kamar mandi umum gitu ya, di bawah itu. Nah itu masih daerah perkebunan. Ketika saya turun di atas tempat air itu ada kayak sesajen kayaknya. Tapi saya nggak ngeh itu bahwa itu sesajen. Tahu-taunya itu pas siangnya itu, pas paginya. Ketika mengantar itu ada orang di situ ya, orang kayak lagi ngeliwat. Malah kita bilang punten, mereka nggak jawab. Ngejawab. Nah, itu posisi malam. Posisi malam. Orang karena itu memang suasana rame. Iya. Yang nyuci masih ada. Mungkin kebetulan saya mindset waktu itu nggak banyak pikiran karena apa? Waktu itu musim kemarau. Musim kemarau lah istilahnya. Jadi kayaknya saya itu waktu itu pikiran saya kayaknya ini orang karena berhubung airnya kekeringan apa kurang. Jadi semuanya nyuci itu pada buru-buru lah malam-malam biar takutnya siang itu buru penuh. Itu ramai suasananya. Ada yang lagi pada makan, di kayak orang ngeliwat lagi liwat Lagi aktivitas aja gitu. Terus
ada orang yang lagi nyuci, ada orang yang lagi gendong anak, yang ngasuh anak sambil nungguin yang nyuci. Bahkan saya pun ketika mau masuk ke situ, ya tahunya ada orang di kamar mandinya gitu. Terus yang teman saya perempuan itu, jangan masuk situ, tuh ada orangnya, yang sini aja kosong. Iya. Masuk kayak gitu ya, pindah. Nah ketika udah beres lah gitu, ya kita balik lagi, ayo pas giliran balik, terus si perempuan ini ngomong di tengah jalan, loh kok kenapa tadi nggak boleh masuk ke situ, orang situ kosong, orang saya tadi senterin nggak ada orangnya. Ada kok orang yang lagi mandi sama yang lagi nyuci, ibu-ibu, kata saya gitu. Lah nggak ada. Terus orang tadi mah nggak serem-serem acaranya, justru saya merinding, kata si cewek itu. Teman saya, tapi saya kan nggak merasa karena saya mah enak aja, cuek. Karena apa, jadi nggak takut orang, banyak orang yang beraktivitas gitu. Cuman memang bentuknya itu seperti orang di dalam kegelapan itu, bayang-bayang doang gitu. Tapi bentuknya manusia lah, manusia. Kurang lebih seperti manusia, cuma lalu lalang gitu. Ada yang lagi nyuci, aktivitas juga aktivitas, ada yang lagi nyuci, ada yang lagi gendong anak gitu sambil nungguin, nggak tahu ibunya yang nyuci. Terus ada yang lagi kayak ngaliwat gitu. Nah tahu-taunya pas pagi, pas habis kita ke air, terus kita sholat subuh, pas jalan-jalan keliling lewat situ juga, ternyata yang di atas itu terdekat tempat kubangan air itu, air jernih mata airnya itu, yang di malam pada makan itu ada nampan, itu adalah sesajen. Waduh. Sesajen. Pas ketika kita turun, ternyata berarti malam bener yang diceritakan sama perempuan teman saya itu nggak ada siapa-siapa. Oh berarti cuman saya doang yang tahu. Nah ya itulah, itu jadi itu kayak berarti gambaran kita kalau kitanya lempeng normal plus nggak mikirin apa-apa, ternyata ya bertemu seperti begitu juga. Biasa aja gitu, biasa aja. Ya, orang biasa sebagai gambaran memang mereka itu aktivitas juga sama seperti kita. Jadi ada aktivitas lalu lalang dan segala macam, bahkan mereka juga katanya ada pasarnya, ada pasar setan. Ya kayak gitu. Dan itu memang terbalik dengan kita. Kalau kita itu biasanya aktivitas di siang hari, mereka itu di malam hari, memang terbalik. Makanya kenapa kalau kita misalkan di malam suasananya lebih mencekam, lebih takut karena memang mereka aktivitas di malam hari. Gitu. Di dunia itu kita, di alam kita malam hari, di sini nama nggak tahu itu siang. Sama seperti siangnya, memang betul terbalik. Jadi memang mereka itu dengan kita hidup berdampingan, hanya dimensi yang berbeda. Gitu. Apakah penampakan yang kita lihat itu sesuai apa yang kita pikirkan atau takuti? Teman yang tadi ya. Yang tadi sudah. Ternyata kita pun ketika kita lurus tidak memikirkan sesuatu yang menyeramkan, yaitu seperti saya mungkin ketemunya seperti kayak beraktivitas dengan warga setempatnya gitu. Taunya nggak ada, pas dipikir-pikir lah jauh juga sih dari rumah warga gitu, masa ngapain gitu. Cuman itu untuk kamar mandi atau istilahnya MCK umum untuk yang kerja di perkebunan kayaknya itu. Yang itu di situ itu, karena dari warga itu jauh, lumayan jauh. Ada sekitar 2 kilo gitu dari pemukiman warga. Itu mah jadi khusus kayak tempat orang yang itulah yang habis metik teh kayaknya mah istirahat di situ, mandi kayaknya mah. Jadi kalau menurut saya sih itu kayak mungkin gambaran juga dari Allah gitu ya. Itu sebagai pengalaman bahwasannya memang mereka itu hidup dengan kita berdampingan, dan mereka pun melakukan aktivitas. Jadi pada halnya mereka itu tidak ada sangkut paut dengan kita, mereka mengganggu kita dan kita mencari mereka atau mengganggu mereka. Jadi seharusnya itu seperti itu gitu. Kita seperti itu. Dengan perintah Allah, mereka juga kena kewajiban juga di perintah Allah karena harus beribadah kepada Allah juga, mungkin aktivitasnya juga sama kita. Berarti berlaku nggak model punten? Berlaku lah. Andai kata kayak semalam, yang waktu saya tadi ceritakan kan, ketika saya mau turun kan, di sini ada yang makan, di sini ada yang nungguin jongkok aja gitu sambil bawa cucian gitu, tentengan. Tapi untung bayang-bayang, kita kan juga bilang punten, tapi mereka jawab. Gitu kan. Berarti harus jadi punten. Mereka bilang semuanya, malah ada berapa, 3 orang lebih. Mangga gitu doang. Ya jadi sama kayak gitu loh. Ini memang kita itu kan, saya pun kapok dari situ, saya nggak camping lagi di sini. Makanya itu dimanapun kita berada, yang harus kita utamakan itu adalah akhlak dan adab kan? Adab kita. Jadi kalaupun kita ke tempat yang sepi atau apapun itu, ya kita adab lah, mengucapkan salam, assalamualaikum. Kita melewat makam aja kan, melewat makam
ke kuburan juga kita mengucapkan salam. Bukan berarti kita mengucapkan salam kepada mereka secara khusus, cuman kita punya adab gitu bahwa kita itu hidup di dunia itu tidak sekedar manusia saja. Karena kalau ada yang songong, kadang suka hilang, Ya. ada itu mungkin karena kurang adab juga lah. Ya itu kalau gitu. Jadi Jangan kan istilahnya jangan songong lah ke tempat lu. mereka juga katanya ingin dihargai gitu. Ya sama lah manusia juga Sama kan. dengan manusia. Manusia pengen dihargai, mereka pun sama-sama mau. Kalau Iya. kita saling menghargai lah. Tapi dengan catatan janganlah kita takut terhadap mereka. Tuh. Jangan rasisme lah. Jangan rasisme. Sama jin rasisme, sama jin rasis pisan. Sama jin. Korea Korea mah kulit sieta mah anak jin. Rasis banget nih. Rasis banget. Jangan lah. Apalagi wah ini mah rasisnya jin Sunda. Oh, komodo. Bahaya itu. Jangan Kalau bisa itu jin Sunda ketika dia nakut-nakutin kita, si jin itu pakai bahasa Sunda, kalau bisa ganti itu jin. Ditindak tegas. Ditindak tegas kalau Ya, bisa. ya. Ya. Aduh. Oke, kita lanjut ke part 3, semakin menarik juga. Oh, Kita ada. sambung di yang kemana-mana, kita sambung ke part 3.